Selain ya ayuhan nabi, jangan gini-gini dulu, cari dulu. Ya ayuhan nabi, ya kan? Itu rasul. Kemudian apa lagi? Ya ayuhan malau, malah itu grup. Ya, al-mala itu maknanya jama'atul minan nas. Gitu. Bahkan di dalam artinya di situ adalah orang-orang besar, orang-orang yang jadi yang khitab yang fardhi itu cuma sedikit sekali di dalam Al-Quran. Itu khitabnya adalah khitab yang mufrad, khitab yang jamak. Jadi ini menunjukkan makna yang hebat sekali yang harus ditangkap oleh kita semuanya. Jadi kehebatan apapun yang kita punya pasti ada manfaatnya, tapi tidak akan bisa merubah struktur kehidupan masyarakat kalau tidak mempunyai jaringan dan tidak mempunyai koneksi. Nah gitu. Saya menggambarkan sederhana sekali. Jadi pikiran seperti ini, kemudian konsep seperti ini, kalaulah kemudian dibawa oleh jadi 33 orang yang kemudian semuanya menyebar juga di setiap provinsi, dan dia juga mempunyai sejumlah orang yang menyebar di semua kabupaten, itu langsung seperti itu. Inilah bahwa kebaikan hebat apapun yang kemudian kita punya, tapi kemudian kita tidak mempunyai koneksi, tidak mempunyai jaringan, tidak bisa bersinergi, maka tentunya adalah jadi tidak akan bisa mewarnai kehidupan ini. Nah gitu. Dan kelebihan orang-orang kafir itu adalah sinerginya yang luar biasa. Sinerginya yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, tidaknya contoh, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir itu jadi satu dengan yang lainnya, itu saling bersinergi. Kalau kamu orang-orang beriman tidak melakukan hal yang sama, maka akan terjadi kehancuran yang luar biasa. Nah di sini perlunya jadi mempunyai ide itu nomor satu. Yang kedua, kemudian ide itu dikristalkan menjadi sebuah bangunan atau sebuah kegiatan real. Kemudian kegiatan real ini nanti dibaca petanya di lapangan, kemudian bisa dicantolkan dengan siapa saja kerjasama, dan inilah menjadi sebuah kekuatan. Tanpa itu maka Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sudah pernah mengatakan jauh-jauh, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhu al-batilu bi nidhamin. Jadi keberhasilan dan kebenaran yang tidak solid dan tidak terorganisir, maka itu ya meskipun hebat juga itu akan seperti kayak orang pinter banget tapi tinggalnya di hutan, yang modelnya keras. Kan kira-kira seperti itu kan. Jadi kalau orang pinter tapi tinggalnya di hutan, ya cepat-cepat aja narik orang buat kapling di sana, kemudian orang pada itu kan gitu kan. Jadi ini kira-kira orang-orang dulu mengatakan orang yang mempunyai ilmu banyak tapi tinggalnya di padang pasir dan sendirian, maka dia akan mudah dengan redup dengan sendirinya. Jadi ini kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, jadi mendidik kita, dan kita tidak boleh pesimis meskipun kita menjadi generasi belakangan. Artinya apa? Kalau mau buat masjid sudah banyak yang punya. Kalau mau buat lembaga, sudah banyak yang punya lembaga. Kalau dan seterusnya, kita tidak pesimis. Jangan bahwa janji Allah itu akan kejayaannya akan di tangan kita, karena memang sejak kita lahir di negeri ini ternyata memang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum nongol kan gitu kan. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Dan tentunya jadi kita mempunyai juz'un minal ilmi, juz'un minal al-araq wal afkar. Kita mempunyai sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai sebagian dari pikiran-pikiran yang energik dan yang bagus. Tapi ada pertanyaan dari bisa enggak kita bersinergi dan beramal jama'i dan berkomunikasi ini? Gitu. Jadi ini luar biasa. Dan kalaulah masalah organisasi, banyak organisasi Kecamatan Mesir, Dr. Azrawi punya, organisasi Timur Tengah itu juga sudah punya, bahkan negara Islam juga punya. Ada OKI, ada apa, ada IKI mungkin. Kalau OKI ada IKI, ya kan, dan macam-macam. Jadi organisasi, tapi luar biasa. Organisasi ini keberadaannya disusun, keberadaannya direncanakan, tapi memang
kiprahnya di dalam memajukan jadi kelembagaan yang disebut umat Islam itu sering tersiok-siok di dalam percaturan dunia. Ada gitu kan? Kalau lah kemudian diteriakin sama katakan sekarang Obama gitu, semuanya langsung diam aja begini kan. Ini luar biasa gitu. Padahal kalau kita membahas, jadi ketika salah seorang dai ditanya tentang mada ta'rifu an Sayyid Qutb, apa yang kamu tahu tentang Sayyid Qutb katanya. Jadi Sayyid Qutb adalah rajulun anidun matin, kan katanya begitu. Jadi dia adalah person yang solid, yang kokoh. Nah gitu. Kalaulah bisa, jadi bahwa tubuh umat Islam ini dan juga lembaga-lembaga yang diprakarsai oleh jadi orang-orang yang insya Allah semuanya ingin masuk surga, kan gitu kan? Itu bisa jadi menempati posisi dan bisa bersinergi, itu luar biasa. Kalau dianggap tidak bisa, jangan diulangi lagi itu. Bahwa inilah dambaan yang ada antum pada membuat dan bisa bersinergi. Gitu. Nah itu Ibu Bibi yang tadi juga mengomentari ada orang yang apa tadi itu ada seorang profesor ya, sudah profesor ya atau doktor ya, profesor doktor kemudian menemukan dalam penelitiannya itu sholat sholat penyembuhan, sholat penyembuhan kemudian jadi selama 3 jam. Kemudian kita lagi diskusi tadi juga di jalan di sini dan sebenarnya dari Kediri, dari Jawa Timur. Nah, jadi dengan penelitiannya itu dan penemuannya itu, jadi semua penyakit bisa ditemukan lewat sholat ya. Nah, kemudian saya diceritain dan dilaporin bahwa kemudian sholat itu bacanya ayat kursi, kemudian sama apa tadi alam nasroh ya, alam nasroh sebentar. Nah, tapi kemudian setiap habis bacaan